Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masih terkait dengan tema kurban, malam ini ingin mengkaji hadis-hadis terkait menjual kulit kurban. Ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti ketemu jawabannya. Jadi kalau kita diskusi tentang menjual kulit kurban, saya selalu mencari akar masalah. Akar masalah yang kita diskusikan ini kurban jenis yang apa gitu. Apakah kurban terkait al-hadiyu, syukuran sukses ibadah haji, atau kurban terkait udhiyah, terkait perayaan hari raya Idul Adha. Sebagaimana paparan tempo dulu, dari berbagai sudutnya berbeda, dari hukumnya berbeda, dari tempat penyembelihannya berbeda, distribusinya berbeda, mukallafnya berbeda. Maka mestinya nanti mengkajinya itu mencari dalil yang spesifik, kurban apa yang akan didiskusikan. Tidak mungkin digeneralisir semua kurban. Itu permasalahannya. Berbagai video yang sampai kepada saya, termasuk kiriman WA grup, itu tampaknya digeneralisir semua jenis kurban, yang endingnya tidak boleh menjual kulit kurban tanpa dipilah kurban ini yang jenis apa gitu. Dan setahu saya dalil sahih yang melarang menjual kulit kurban itu hanya dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf, itu setahu saya. Ini ada hadis yang lain, ya ayo kita diskusikan. Karena nanti ada hadis anu qala, Ali bin Abi Thalib berkata, ada. Nah, ini kan menyembelih kurban hadiyu. Ini tegas sekali. Ini jadi bukan kurban udhiyah, tapi kurban apa? Hadiyu. Jadi porsinya hadis ini nanti bukan pada kurban udhiyah, tapi kurban apa? Hadiyu. Ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata badana, sebanyak 100 unta. Wa amaroni, dan Rasul memerintahkan saya, an akuma ala budni, untuk menyelesaikan penyembelihan untanya. Ali dapat tugas khusus sehingga penyembelihan itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Wa amaroni, dan sekaligus memerintahkan Rasul kepadaku, an aksima, untuk membagi budnahu, untanya
kullaha, seluruhnya. Jadi seluruh yang melekat pada binatang hadyu ini supaya apa? Dibagi. Apanya? Luhumaha, daging-daging unta dibagi. Wajuludah, dan kulit binatang kurban hadyu itu juga apa? Dibagi. Wajilalah, petanda. Biasanya binatang kurban hadyu itu dikasih petanda, entah kain, entah itu, pokoknya petanda ini miliknya fulan. Sebab nanti waktu penyembelihan disebutkan unta ini atas nama 7 orang siapa saja, disebutkan sampai 7 orang. Wajilalaha, nah semua ini disuruh membagikan fil masakin, untuk orang-orang miskin. Ini pertanda memperkuat kurban hadyu, bukan kurban apa? Udhiyah. Sebab kalau udhiyah diberikan miskin boleh, diberikan orang kaya juga boleh. Namanya kebersamaan. Jadi beda, distribusinya beda. Kalau hadyu jelas untuk sedekah kepada orang-orang miskin. Wa amaroni, dan Rasul memerintah aku alla u'tiya, untuk tidak memberikan al-jazzaro minha, juru potongnya itu tidak boleh dikasih upah. Ya kalau dia miskin, dia dapat karena miskinnya. Tapi kalau dia bukan miskin, tidak boleh diberi upah, tidak boleh diberi bagian karena tidak tepat sasaran. Sayan, sedikit pun sudah tidak boleh. Waqala, kemudian Ali berkata, nahnu nu'tihi min indina. Jadi kami memberi upah, memberi jasa itu bukan dari daging kurban itu, tapi dari uang kami sendiri, dari sisi kami sendiri. Tidak boleh ode-ode binatang apa? Hadyu. Hadis ini tentu sahih, dikeluarkan Bukhari 1629, 1630, 1631, Muslim 1317, Abu Daud 1769, dan Ibnu Majah 3099. Muttafaqun alaihi. Saya mencoba mencari hadis ini dari berbagai referensi. Misalnya saya ambil wajuludaha, kata kuncinya misalnya saya copy. Kemudian saya minta bantuan yang gampang lah, software Samila. Saya copy pencariannya ini. Saya tentukan di berbagai macam tipologi jawami semuanya, tipologi sunan semuanya, tipologi masanid semuanya, tipologi ma'ajim semuanya, musonafat semuanya, misalnya. Kemudian mengadakan pencarian, akan ketemu sekian banyak hadis terkait tidak boleh menjual apa? Dagingnya. Waluhumaha.
tentunya nanti wajulu dah. Dari satu kunci. Dari mana sahabatnya? An Abdurrahman bin Abi Laila an Ali. Selalu dari Ali. Hadis yang lain, An ibni Abi Laila an Ali. Teksnya sama. Hadis yang lain misalnya Mujahid akhbar an Abdurrahman bin Abi Laila akhbar anak Aliyan. Sumbernya dari Ali. Kemudian begitu, ini footnote, nggak masuk bab. Ini an Ali, sumbernya dari Ali. Jadi dari sekian pelajakan sampai 91 ini, saya ambil terakhir misalnya yang paling terakhir, klik An Abdurrahman bin Abi an Ali. Saya baru nemukan itu dalil yang tidak boleh menjual apa? Kulit yang sahih. Nah, ternyata hadis ini porsinya bukan di udhiyah tetapi di apa? Hadiah. Korinanya semuanya disuruh mensedekahkan. Asbabul wurudnya ketahuan. Waktu haji wada, Rasul dengan sekian banyak sahabat dipimpin langsung. Amir hajnya itu adalah Rasulullah. La Ali berangkat dari Yaman bersama penduduk Yaman. Sebab waktu itu didelegasikan ke negeri Yaman menggantikan posisi Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal di rolling ke Rabada, Ali di rolling ke negeri Yaman. Jadi rolling begitu itu biasa. Nanti zaman Umar di rolling ke negeri Syam dan lama sekali di negeri Syam. Sehingga Palestina itu sudah di bawah kekuasaan umat Islam sejak zaman Umar bin Khattab. Secara de facto itu adalah negaranya milik umat Islam. Nah, karena Ali lebih terkenal di negeri Syam, ketika jadi khalifah, ibu kotanya dipindah dari Jakarta ke titik-titik gitu. Misalnya begitu. Itu gambarannya. Jadi semua hadis yang melarang menjual kulit itu adalah riwayatnya Ali. Datang dari Yaman ketemu Rasul, ditanya, wahai Ali, ihrammu untuk apa? Untuk haji atau untuk umrah atau untuk keduanya? Jawabannya diplomatis. Saya ihram kayak panjenengan gitu. Ditanya oleh Rasul, bawa hadiu, bawa ya Rasul. Atas dasar itu Rasul memerintahkan Ali yang seperti tadi untuk menyembelih kurbannya, untuk membagikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual aksesorisnya. Mungkin bisa sepatunya, bisa petandanya yang melekat pada pakaian yang dipakai untuk unta yang disiapkan sebagai kurban. Solusinya semuanya sedekahkan. Ini mempertajam bahwa porsi hadis ini di kurban apa? Hadiah. Sebab rata-rata berdalil pakai hadisnya Ali bin Abi Thalib.
Ada lagi nanti hadis yang digunakan berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Misalnya itu, saya belum nemukan selain dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa? Ada problem ini dianalisa. Porsi hadis ini bukan pada penyembelihan kurban udhiyah, melainkan pada penyembelihan kurban hadiyu. Dampaknya untungnya banyak gitu. Karena unta sebelum hari H dan sesudah hari H, kambing harganya sebelum hari H dan sesudah hari H, perbedaannya cukup tinggi. Itu ceritanya. Waktu itu penduduk Madinah dipandu langsung oleh Rasul, sementara penduduk Yaman dipandu oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib sampai di Mekah, ia ditanya oleh Rasulullah, apakah ihram Anda? Ali bin Abi Thalib menjawab, aku berikhram seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru muncul instruksi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah Anda membawa kurban hadiyu? Ali menjawab, ya. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk menyembelihnya dan memberi peringatan kepadanya untuk membagikan ke semuanya, kullaha, termasuk apa saja yang melekat pada ternak kurban hadiyu tersebut, seperti kulitnya, pakaiannya, dagingnya, dan lain-lainnya. Ini mempertajam porsinya di hadiyu. Yang mempertajam ternak kurban ini adalah kurban hadiyu, karena pada ternak kurban hadiyu telah diberi petanda. Udhiyah tidak ada petanda, karena menyembelihnya tidak perlu disebutkan rinci, tidak perlu. Jadi jangan seperti masyarakat di Gresik itu, satu kambing urunan wong 200 diabsen dilik gitu. Ya gak mari-mari, yang lain sudah pembagian, ini masih ngabsen aja. Lain tata caranya, lain. Karena pada ternak hadiyu selalu diberi petanda, apakah berupa gantungan atau pakaian, karena pihak penyembelih kurban hadiyu akan menyebutkan milik siapa kurban hadiyu tersebut. Nah, saya temukan bukti lebih konkret apa yang dilakukan oleh Aisyah terhadap hadiyunya Rasul. Dan Aisyah ini yang memberi petanda binatang kurbannya itu. Terjemahannya saja saya baca, Amr binti Abdurrahman berkata, Ziyad bin Abi Sufyan menulis surat kepada Aisyah yang mengatakan, sesungguhnya Abdullah bin Abbas berfatwa, barang siapa yang telah menyiapkan kurban hadiyu, maka sejak itu ia telah diharamkan seperti terhadap semua yang diharamkan bagi pelaku haji, sehingga ia menyembelih kurban hadiyunya. Ini fatwanya Ibnu Abbas, dikritik oleh Aisyah. Ini fikihnya Aisyah mengkritik banyak sahabat. Maka Aisyah berkata, bukan begitu, tidak seperti yang difahaminya. Aku yang menganyam kalung petanda kurban hadiyu Rasulullah dari kain katun milikku, lalu dikalungkan Nabi padanya. Kemudian Nabi meleceti, menandai sedikit kulitnya dan menandainya dengan tangannya sendiri, lalu mengirimkannya ke Makkah. Walaupun sudah disiapkan, bukan berarti sudah dalam kondisi ihram, belum, enggak begitu. Tidak seperti yang diceritakan Ibnu Abbas, begitu menyiapkan hadiyu dia sudah kena larangan ihram. Enggak, lain itu dia.
dan tidak menghindari sesuatu yang diharganya dihindari oleh seorang yang berihram. Masih pakai wangi-wangian boleh walaupun sudah menyiapkan apa? Kurban. Masih menetap di Madinah bersama istrinya secara halal. Menggauli istrinya pun masih boleh. Jadi jangan sampai seperti persepsinya Ibnu Abbas, wah siapa yang sudah nyiapkan hadiah haram segala-galanya, ndak boleh mendekati. Enggak. Ini cara Aisyah, fikihnya Aisyah. Di Madinah bersama istrinya secara halal. Menggauli istri seperti orang lain. Tidak melarang mendekati istrinya dan tidak meninggalkan berpakaian sebagaimana layaknya seorang muhrim. Sehingga ternak kurban disembelih, bukan begitu. Dalam riwayat lain, sehingga umat pulang. Ini hadisnya banyak sekali. Ada di Bukhari, ada di Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Karena memang cukup ramai diskusinya pada waktu itu. Indikasi lain bahwa yang disembelih Ali bin Abi Thalib adalah kurban hadiah karena semuanya harus didistribusikan hanya untuk orang-orang miskin. Nilainya sebagai sedekah. Udhiyah tidak. Siapapun boleh menikmati. Kepada miskin oke, nilainya sedekah. Tapi kepada orang kaya nilainya hibah, sekedar pemberian. Selain mereka tidak berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan bimbingan Al-Quran. Intinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan orang fakir. Nah ini distribusi untuk apa? Kurban hadiah. Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 22. Sama dengan nanti di ayat yang lain, wa at'imu al-qani wal mu'tar, supaya memberi makannya itu kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan dan orang miskin yang tidak minta. Jadi selalu nilainya apa? Sedekahkan. Sama dengan perintah Rasul, semuanya sedekahkan. Oh kalau begitu hadis ini porsinya pada kurban apa? Hadiah. Nah sekarang yang kita bahas bukan hadiah Ustaz, yang kita bahas adalah kurban udhiyah. Lah kalau kurban udhiyah tadi saya katakan disebutnya bebas. Saya katakanlah diberi daging, kemudian karena kayaknya saya nggak butuh daging, entah penyakit apa saya jual. Saya rupakan ayam, boleh apa tidak? Boleh, lain lagi ceritanya. Sehingga di kampung itu, mohon maaf, ini hasil survei, ada pengepulnya gitu loh. Jadi daging kurban itu setelah dibagi dijual ke pengepulnya gitu. Boleh enggak? Boleh, itu hak mereka. Cuma kita kan kurang sreg, mau kita memberi daging biar menikmatinya gitu. Maka kita kelola, kita sembelih bersama, kita masak bersama, kita makan bersama. Sisanya kita bontot bersama. Jadi rawon itu sampai 10 hari tambah enak kok.
Hati-hati kalau kasinan gitu aja, ya tambah gak apa gula gitu. Itu ceritanya begitu. Akhirnya masjid ini makmur. Teman-teman ngomong, masa ke masjid hanya makan kurbannya tok gitu, Mbak. Sehingga masjid ini, masjid wakaf orang tua saya ini, alhamdulillah jadi banyak. Jadi kalau masjid itu memberikan impact kepada orang lain akan tertarik gitu. Gara-gara setiap Senin ada ngaji, jamaahnya tambah banyak ini. Kemarin 1000, sekarang sudah 4000 ini, ya Allah. Masya Allah. Tolong panitia diminta infak gitu ya. Untuk biar makannya tambah nikmat gitu ya. Jadi makannya nanti ke depan kabuli. Ya. Tapi duitnya kudu akese ya. Di Pandaan itu setiap saya datang pasti makan kabuli, sehingga jamaahnya banyak gitu. Nggak tahu niatnya ingin kabulinya apa. Jadi begitu. Masya Allah. Kalau impactnya ada, nanti orang ada timbal balik ingin memakmurkan masjid. Coba di masjid yang ada Pondok Jati itu, Masya Allah, pengajian lebih dari 4000 jamaah, Pak. Luar biasa itu. Jadi itu ceritanya. Nah, sekarang menjual kulit kurban udhiyah. Tadi saya katakan saya dikasih kulit oleh panitia. Ya pikir saya, itu kan enggak saya sudah. Mau saya pakai sepatu, waduh bedah. Pakai jidor, pernah uji coba, jebol. Wah, daripada ndak bisa ngelola, udah saya jual saja. Uangnya saya titipkan sebagai infak di masjid, atau bilang ini teman-teman nambah untuk beli bumbu-bumbu. Masya Allah. Boleh apa ndak kira-kira? Boleh apa tidak? Kenapa ndak boleh gitu? Itu ceritanya. Ustadz, ini datang yang penyembelihnya Ustadz, mau ditebas kulitnya Ustadz, terus diganti kambing baru. Ya alhamdulillah, timbang ini makan kulit, mendingan makin kambing baru. Apalagi gitu. Itu ceritanya. Nah, ditegur itu pemikiran Ustadz. Pemikiran apapun kalau nanti benturan dengan tuntunan, hentikan pemikiran demi hukum. Kenapa? Ditemukan hadis, misalnya hadisnya Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit kurban udhiyahnya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban udhiyah baginya. Bisa dimaknai tidak sah penyembelihan kurban apa? Udhiyahnya. Ini dalil spesifik dalam hal kurban apa? Udhiyah. Sehingga pikiran apapun, kehebatan pikiran apapun, kalau benturan dengan tuntunan, yang dikedepankan pikiran atau tuntunan? Tuntunannya. Jadi kesimpulannya, boleh menjual kulit kurban udhiyah. Loh, Rasul melarang kok sampean boleh gitu. Sayangnya hadis ini dhaif. Itu problemnya, Pak. Sayangnya hadis ini dhaif.
Kalau hadis ini sahih, sudahlah teman, ndak usah mikir. Analisanya cukup panjang, dikeluarkan Hakim 3489, Baihaqi dalam Sunan Kubra 1839, Baihaqi dalam Sunan Kubra lagi 19.233, 19.259, Baihaqi dalam Ma'rifat Sunan wal Asar 19.095, Dailami dalam Musnad Firdaus 5.509. Semua kodifikator itu bersumber dari Zaid bin Hubab, dari Abdullah bin Ayas al-Misri, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Ini biangnya. Jadi semua kodifikator melewati jalur orang ini. Hakim menilai hadis ini sahih, ini biasa hakim itu. Dikit-dikit sahih, dikit-dikit sahih. Inilah salah satu kecerobohan hakim, pada sanad hadis ini bermasalah. Masalahnya, semua kodifikator mengeluarkan hadis di atas dengan jalur sanad dari Abdullah bin Ayas al-Misri. Dari ini biangnya pada perawi Abdullah bin Ayas al-Kitbani al-Misri adalah perawi lemah. Itu masalahnya, tidak punya mutabaat, orangnya lemah, tidak punya kesaksian. Wassalam deh. Ini kalau di barat namanya common link. Orang satu ini biang segala malapetaka. Nah, kalau hatinya sahih, ya mohon maaf, belum bisa merubah pemikiran. Kalau hatinya sahih, hentikan pemikiran demi tuntunan. Ada lagi hadis Jabir. Saya datangkan dengan sanadnya sampai kepada An Jabir. Anna Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah, saya terjemahkan sini. Jabir berkata bahwasanya Qatadah mendatangi keluarganya. Tiba-tiba ia mendapati semangkok bubur sarit yang dicampur daging kurban. Maka ia enggan mengkonsumsinya. Lalu Abu Qatadah bin Nu'man datang dan mengabarinya bahwa Nabi berkhutbah pada waktu haji dahulu, aku pernah melarang kalian memakan daging kurban udhiyah melebihi 3 hari agar kalian leluasa. Maka sekarang aku menghalalkannya. Silakan memakan sekehendak kalian. Sabdanya pula, janganlah kalian menjual daging kurban hadiyu atau kurban udhiyah. Nikmatilah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya. Jika kalian hendak memberikan dagingnya, maka ikutilah memakannya jika kalian berkehendak. Jadi dilarang menjual yang namanya kurban hadiyu dan kurban apa? Udhiyah. Nah, dalam analisanya hadis ini dhaif. Dikeluarkan Ahmad dengan jalur sanad dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Jurayj. Nah, ini problemnya. Dari Abu Sa'ad al-Khudri. Maka terdapat beberapa perawi yang gugur, mungkotik sanadnya. Kedua dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Jurayj, dari Sulaiman bin Musa, dari seorang, sanad ini juga lemah karena Ibnu Jurayj dikenal mudallis, meriwayatkan dengan pola an-ana, dianggap putus sanadnya. Kemudian saya temukan hadis yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri yang tadi itu
juga sanadnya sama. Intinya di sini wala tabi'ul luhumal hadi wal adhahi. Janganlah kalian menjual daging kurban hadiu dan daging kurban udhiyah. Ini intinya. Analisanya hadis ini juga dhaif. Pada sanadnya terdapat Ibnu Juret juga. Biangnya pada Ibnu Juret. Karena dia mudallis, suka menyamarkan identitas gurunya, meriwayatkan dengan an-ana, bahaya. Maka sanadnya terputus. Hadisnya tidak bisa menjadi apa? Sahih. Itu yang saya temukan, ada 3 hadis yang spesifik. Tidak boleh menjual kulit kurban udhiyah, tidak boleh menjual daging kurban apa? Udhiyah. Sayangnya ketiga hadis itu dhaif. Sayangnya gitu. Maka kalau hadis ini sahih, tampaknya kita harus menghentikan pemikiran demi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kasus yang menarik di Mojosari ketika saya masih hijrah ke sana. Ada jamaah saya itu yang menghadap saya dengan yaitu ceritanya kulit sekian itu. Ustadz, alhamdulillah saya dapat bagian kulit kurban udhiyah. Ditunjukkan saya ini. Alhamdulillah, walaupun dapat sedikit tapi masih tetap apa? Bersyukur. Bagus itu. Cuma pertanyaan berikutnya bikin bingung. Ini untuk apa, Ustadz? Ini yang bikin bingung. Kalau kurban hadiu, wah, berapa puluh ribu binatang disembelih pada waktu musim apa? Haji, dan bisa dikelola. Nah kalau sekian ini untuk apa, Ustadz? Ya terserah Anda lah gitu. Kan bisa untuk gantungan kunci gitu. Iya Ustadz, tapi kan proses disamak dulu baru dimanfaatkan. Baguslah. Lah biaya menyamaknya lebih mahal Ustadz daripada kulitnya. Nah, kulit sekian ini kalau dimasak Ustadz gak iso dinikmati gitu. Nah, terus saya buang Ustadz gitu. Ya, tolong sampaikan kepada kiai sampean kalau kulitnya itu harus dibagi rata. Dagingnya harus dibagi rata. Tulangnya harus dibagi rata. Ya apa bagi kepalanya secara rata gimana gitu. Ya muka-muka kali idepe tok gitu ya. Nah satu kepala dibagi 36 orang ya Pak. Orang sing oleh telinga itu pun disuwir dadi loro gitu. Tanyakan kalau harus dibagi rata itu gimana baginya gitu loh. Itu ceritanya, konsekuensi semua harus dibagi apa? Rata. Apa ada di dalam dalil kecuali kepala? Kan enggak ada. Untuk hadiah loh Pak ya, semuanya bagikan. Dan itu kata rata pun enggak pernah ketemu saya. Kenapa sampai kulitnya diencal-encal dibagi apa? Rata gitu. Udah sampaikan pada Pak Yai bagaimana bagi kepala jadi 36 secara rata gitu. Pusing kemarin Pak gitu. Nah, itu ceritanya. Monggo kalau ada yang punya komentar. Nggih. Terima kasih Ustaz. Dari paparan dari Ustaz Zainuddin berarti kurban udhiyah itu apapun boleh dilakukan meskipun panitia menjualan kulit kemudian diberikan ongkos untuk yang menyembelih, gimana Ustaz? Apalagi kalau seseorang itu
sudah menyerahkan ke panitia, ya terserah panitia gitu. Mau dijual kayak mau dibagi itu bukan urusan. Ada yang bertanya menarik, Ustaz, saya kurban, saya minta kulitnya, saya jual Ustaz, boleh apa enggak Ustaz? Saya tanya, ibu jual gitu itu untuk apa? Ya biar dapat pengembalian. Subhanallah. Bu, ya kalau sudah berkorban jangan berpikir bisnis gitu loh. Dulu kan sudah kita bicarakan, bulunya saja jangan diambil. Men Ustaz, bulunya tebal Ustaz, timbangannya mubadir, ada pengepul masalahnya. Kalau sudah korban jangan berpikir apa? Bisnis. Kalau dijual, saya serahkan ke panitia, wah bagus sekali. Tapi kalau dijual biar ada pengembalian, itu nemen gitu loh. Itu ceritanya. Jadi dijual untuk apa? Untuk biaya operasional. Oh bagus. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Begitu Pak. Jadi tolong kalau kita sudah bismillah saya ini kurban, jangan diikuti lagi pikiran bisnis. Sama dengan kajian dulu, jangan diambil bulunya. Wah, rawan binatang kesehatannya akan terganggu. Apalagi akan disembelih bisa stres. Kalau stres dagingnya tidak enak. Demikian kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.